Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang terdiri dari saya, Cica Rotaningsih. Oke, saya Fadli. Nama saya Indah Setiawati. Saya Dinda Ranisa Putri. Nama saya Firda Hermayanti. Akan mempresentasikan materi tentang aspek dan indikator kompetensi pedagogik guru. Oke, di sini ada pengertian kompetensi. Kompetensi menurut bahasa Indonesia yaitu kompetensi berarti kekuasaan untuk menentukan atau memutuskan sesuatu hal. Pengertian dasar dari kompetensi yaitu kemampuan atau kecakapan. Kompetensi dapat diartikan sebagai pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang dikuasai seseorang yang telah menjadi bagian dari dirinya sendiri, sehingga ia dapat melakukan perilaku-perilaku kognitif dan psikomotrik dengan sebaik-baiknya. Oke, selanjutnya ada pengertian pedagogik. Di sini pedagogik itu berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu pedos yang artinya anak dan gogos yang artinya mengantar, membimbing atau memimpin. Pedagogos dan pedagog sebutan untuk pelayan pada zaman Yunani kuno yang mengantarkan atau membimbing anak dari rumah ke sekolah. Setelah sampai di sekolah, anak dilepas dalam pengertian pedagog. Intinya adalah mengantarkan anak menuju pada kedewasaan. Nah, pedagogia yang berarti pergaulan dengan anak. Sedangkan pedagogi yang merupakan praktek pendidikan anak. Ilmu pedagogik adalah ilmu yang membicarakan masalah atau persoalan-persoalan dalam pendidikan dan kegiatan-kegiatan mendidik. Antara lain seperti tujuan pendidikan, alat pendidikan, cara melaksanakan pendidikan, alat didik, pendidik, dan sebagainya untuk mendidik anak. Pedagogik adalah ilmu yang sifatnya teoritis dan praktis. Oleh karena itu, pedagogik banyak berhubungan dengan ilmu-ilmu lain, seperti ilmu sosial, ilmu psikologi belajar, metodologi pengajaran, sosiologi, filsafat, dan lainnya. Oke, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Dinda Ranisa Putri. Oke, tadi sudah dijelaskan oleh Cica dan sekarang saya Dinda Ranisa Putri akan melanjutkan penjelasannya. Nah, sekarang adalah tentang kompetensi pedagogik. Kompetensi pedagogik adalah kompetensi yang mutlak harus dimiliki oleh seorang guru. Karena kompetensi ini adalah pembeda antara profesi guru dengan profesi yang lainnya. Pada dasarnya, kompetensi pedagogik adalah kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran peserta didik. Ini akan menentukan bagaimana hasil evaluasi dari pembelajaran peserta didik dan akan menentukan tingkat keberhasilannya. Maka dari itu, kompetensi pedagogik harus dimiliki oleh setiap guru. Nah, lalu kompetensi ini tidak didapat secara cuma-cuma, akan tetapi kompetensi ini harus dimiliki oleh setiap guru dengan cara belajar terus-menerus melalui minat dan bakat yang dimiliki setiap masing-masing individunya, seperti itu. Oke, lalu selanjutnya ada aspek-aspek dalam kompetensi pedagogik. Di sini terdapat 7 aspek kompetensi pedagogik, yaitu yang pertama adalah menguasai karakteristik dari peserta didik. Yang kedua, menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran dengan baik. Yang ketiga, pengembangan kurikulum. Yang keempat, kegiatan pembelajaran yang mendidik. Yang kelima, pengembangan potensi dari peserta didik. Yang keenam, itu komunikasi dengan peserta didik. Dan yang ketujuh adalah penilaian dan evaluasi. Mengenai nanti penjelasannya akan dilanjutkan oleh Fadli. Saya akan menjelaskan materi selanjutnya. Untuk menguasai karakteristik peserta didik, guru mampu mencatat menggunakan informasi tentang karakteristik peserta didik untuk membantu proses pembelajaran. Karakteristik ini terkait dengan aspek fisik, intelektual, sosial, emosional, moral, dan latar belakang sosial budayanya. Dan selanjutnya untuk
menguasai teori belajar, guru mampu menetapkan berbagai pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang kreatif sesuai dengan standar kompetensi guru. Guru mampu menyesuaikan metode pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didik yang memotivasi mereka untuk belajar. Dan selanjutnya, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Indah. Baik, saya akan melanjutkan materi dari Fadli, yaitu aspek ketiga tentang pengembangan kurikulum, yaitu guru mampu menyusun silabus sesuai dengan tujuan terpenting kurikulum dan menggunakan RPP sesuai dengan tujuan dan lingkungan pembelajaran. Guru mampu memilih, menyusun, dan menata materi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan pendidik. Dalam artian lain, guru harus selalu update dan mengetahui materi-materi terbaru untuk disampaikan kepada peserta didik. Selanjutnya, aspek keempat yaitu kegiatan pembelajaran yang mendidik. Guru mampu menyusun dan melaksanakan rancangan pembelajaran yang mendidik secara lengkap. Guru mampu melaksanakan kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Guru mampu menyusun dan menggunakan berbagai materi pembelajaran dan sumber belajar sesuai dengan karakter peserta didik yang relevan. Lalu, guru memanfaatkan teknologi komunikasi atau TIK untuk pembelajaran. Di sini, guru harus teliti dan kreatif untuk memberi pembelajaran kepada peserta didik. Aspek kelima, pengembangan potensi peserta didik. Guru mampu menganalisis potensi pembelajaran setiap peserta didik dan mengidentifikasi pengembangan potensi peserta didik melalui program pembelajaran yang mendukung siswa mengaktualisasikan potensi akademik, kepribadian, dan kreativitasnya sampai ada bukti mengaktualisasikan potensi mereka. Jadi di sini guru bukan hanya memberi materi, memberi pembelajaran, namun juga ikut memantau peserta didik. Agar guru bisa tahu tentang perkembangan akademik, kepribadian maupun karakteristik setiap peserta didiknya. Sekian penjabaran tentang aspek ketiga, 4, dan 5 dari saya. Selanjutnya akan dijabarkan kembali aspek berikutnya oleh Firda Hermayanti. Terima kasih. Jadi sebagai guru juga itu harus bisa berkomunikasi dengan peserta didik. Guru mampu berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan peserta didik dan bersikap antusias serta positif. Guru juga mampu memberikan respon yang lengkap dan relevan kepada komentar atau pertanyaan dari peserta didik. Guru mampu menilai dan mengevaluasi. Jadi guru mampu menyelenggarakan penilaian proses dan hasil belajar secara berkesinambungan. Guru melakukan evaluasi atas efektivitas proses dan hasil belajar dari peserta didik dan menggunakan informasi hasil penilaian tersebut untuk mengevaluasi dan merancang program remedial atau pengayaan. Guru juga mampu menggunakan hasil analisis tersebut dalam proses penilaian untuk proses pembelajaran ke depannya. Sekian presentasi dari kelompok 1, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.